apa kabar Uang Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anjus Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 2 Januari 2024. Sajian utama hari ini antara lain. Malam Tahun Baru, 7 ruas jalan di Batu Raja ditutup. Menparekraf klarifikasi soal video viral dugem di dalam kampus. Pembunuh satu keluarga di Desa Lompatan diringkus Polda Sumsel. Pemirsa, inilah seputar Anjus Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, Satlantas Polres Oku melakukan rekayasa lalu lintas pada malam Tahun Baru 2024. Bahkan sejumlah ruas jalan di seputaran alun-alun Taman Kota Batu Raja ditutup. Sesuai dengan tradisi masyarakat Bumi Sebimbing Sekundang, perayaan malam Tahun Baru terpusat di Taman Kota Batu Raja. Satlantas Polres Oku melakukan penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas dan Car Free Night di seputaran Taman Kota Batu Raja. Sedikitnya ada 7 ruas jalan yang ditutup di seputaran Taman Kota Batu Raja pada saat perayaan malam Tahun Baru 2024, yakni Simpang 4 Jembatan Ogan 1 Batu Raja, Simpang 3 X IGD RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja, dan Simpang 4 BNI Batu Raja. Kemudian Simpang 3 depan X Hotel Batu Raja, Simpang 4 Satlantas Polres Oku, Simpang 3 Jalan BLL Kulon, dan Simpang 3 Pos 10 Ramayana Batu Raja. Penutupan ruas jalan ini dimulai sejak pukul 5 sore hingga selesai perayaan malam Tahun Baru, terkecuali untuk keadaan darurat seperti ambulans yang hendak ke rumah sakit. Sesuai dengan tradisi, masyarakat Kabupaten Oku merayakan Tahun Baru terpusat di Taman Kota. Kemudian kita melaksanakan penutupan rekayasa jalan, penutupan ada 7 titik. Selain area Taman Kota Batu Raja, ruas jalan di depan City Mall Batu Raja juga menjadi perhatian Satlantas Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Anjus melaporkan. Pemirsa, mengisi libur panjang sekolah, tempat wisata air di Kabupaten Ogan Komering Ilir dipenuhi warga yang datang. Di lokasi ini juga tersedia tempat edukasi anak-anak dan wahana permainan outbound. Untuk pemirsa yang penasaran, berikut liputannya untuk Anda. Berjarak 70 km dari kota Palembang, ada sebuah tempat wisata wahana air yang bisa menjadi pilihan masyarakat yang ingin menghabiskan libur panjang akhir tahun. Di Nestiland, itulah nama tempat wahana air tersebut yang berada di Jalan Sepucuk Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Meski baru dibuka 20 Desember lalu, namun antusias pengunjung terus meningkat. Untuk tiket masuk wahana ini, pengunjung tidak harus menguras isi kantong, karena harga tiket masih masa promo yang berkisar Rp25.000 untuk satu orang. Di dalam Dinastyland banyak pilihan permainan seperti outbound, kebun binatang, sebagai tempat edukasi untuk anak-anak, juga pengenalan aneka buah-buahan. Tempat liburan keluarga yang pengen healing tipis-tipis sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi ke luar kota. Jadi kita di Oki yang tempatnya nggak jauh dari Palembang, dari kota Palembang, itu bisa langsung ke kita hanya 45 menit dari Palembang gitu. Dan harapannya juga tempat ini tuh bukan hanya untuk menjadi tempat wisata, tetapi lagi-lagi ini menjadi tempat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat Sumsel. Luas, terus permainannya banyak. Tiketnya agak terjangkau. Ya, mainannya banyak itu. Lebih di ini lagi. Lebih dilancarkan lagi soal untuk tiket masuknya. Kan kita masih kapan masuk tuh kan harus dicek barang-barang bawaan. Harga tiket untuk hari biasa atau normal yakni Rp35.000 per orang. Hari Sabtu di harga Rp40.000 dan hari libur seharga Rp50.000. Nah, bagi yang masih bingung menghabiskan masa liburan, tempat ini bisa menjadi salah satu tujuan alternatif Anda. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, Anjus melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespon persoalan video viral dugem di kampus Poltek Par Palembang beberapa pekan terakhir. Sandiaga Uno menyebutkan tidak ada aturan yang dilanggar Poltek Par Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut yang merupakan bagian dari pembelajaran event bagi para mahasiswa.
Ratusan peserta dari 34 komoditas pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Nemuin Komoditas atau NETAS bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Poltekpar Palembang Sabtu siang kemarin. NETAS merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran komunitas masyarakat dalam menjaga pariwisata dan ekonomi kreatif memasuki tahun 2024. Program ini memungkinkan para perwakilan komunitas dari seluruh Indonesia, mitra dan masyarakat umum untuk sharing secara langsung dengan Mas Menteri Sandiaga Uno. Palembang bisa dikembangkan sport tourismnya untuk Jakabaring Sport City, event internasional dan nasional, sehingga bisa lebih banyak lagi daya tarik wisata untuk ke Palembang. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga merespon beredarnya video viral dugem di kampus yang tersebar luas di media sosial. Poltekpar Palembang tidak melakukan pelanggaran aturan penyelenggaraan kegiatan tersebut yang merupakan bagian dari pembelajaran event bagi para mahasiswa. Sosialisasikan dengan baik dan sebagai bagian daripada penopang SDM yang berkualitas, kita juga harus mampu mengajarkan siswa-siswa kita dan semua sivitas akademika Poltekpar Palembang untuk berkomunikasi yang baik. Sampaikan apa yang melandasi kegiatan tersebut dan apa saja yang harus kita edukasikan kepada siswa-siswa kita dan sosialisasikan kepada masyarakat. Sandiaga Uno menyebutkan tantangan terberat 2024 masih persoalan harga tiket yang mahal karena keterbatasan jumlah kursi penumpang dan jumlah penerbangan. Di tahun 2024, Kemenparekraf akan berkolaborasi dengan Kemenhub, Kementerian BUMN, dan lain-lain untuk memastikan jumlah penerbangan serta ketersediaan kursi sehingga harga tiket lebih terjangkau. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, Ayus, melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara tol diduga hilang kendali saat mengemudi sehingga menabrak pembatas jalan di ruas tol Terpeka Trans Sumatera. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja penumpang mobil mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas di ruas tol kembali terjadi. Kali ini terjadi di tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang Kayu Agung atau tol Terpeka Trans Sumatera, tepatnya di kilometer 288-800A, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. Kejadian itu diduga akibat pengendara mobil jenis Fortuner dengan nopol KB1215CZ yang dikemudikan oleh Arliansyah pelaju dari arah Lampung menuju Palembang. Saat di TKP hilang kendali karena memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, ditambah kondisi jalan saat itu baru reda hujan sehingga jalan licin. Akibatnya pengendara mobil ini menabrak pembatas jalan tol. Beruntung tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil dan penumpangnya satu orang hanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung untuk mendapatkan pertolongan medis. Mobil korban ringsek berat akibat kejadian itu. Dari pengemudi kendaraan ini diduga sementara bahwa pengemudi ini hilang kendali terhadap kendaraan sehingga mengakibatkan kendaraan tidak dapat dikendalikan dengan baik, apalagi kemarin kebetulan cuaca habis hujan, jadi mungkin ya agak licin, tapi di luar itu semua pengemudi menyampaikan memang hilang kendali sehingga akhirnya dapat menabrak pembatas antara jalan tol A dan B. Para pengendara jalan dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu jalan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Ogan Komre Ilir, Fitriadi, Ayus melaporkan. Sementara itu, seorang pemalak yang videonya viral di media sosial saat melancarkan aksinya kepada sopir truk dengan pisau di Simpang 4 Macan Lindungan Palembang diringkus aparat kepolisian. Inilah rekaman video amatir saat seorang pemalak melancarkan aksinya terhadap sopir truk di Simpang 4 Macan Lindungan Palembang. Terlihat pelaku menggunakan senjata yang ternyata hanya replika yang terbuat dari kertas dibalut lakban hitam untuk menakuti para sopir truk. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial, aparat dari Polda Sumsel langsung memburu keberadaan pelaku yang sedang berada di bawah jembatan. Jadi ini tersangka yang viral kemarin yang katanya melakukan pemalakan menggunakan senjata tajam di Simpang 4 Macan Lindungan, dan setelah kami amankan ternyata bukan senjata tajam jenis pisau tapi
modifikasi seperti senjata tajam. Ini dia ini dalam melakukan aksi Bu sendiri atau berkelompok? Pada waktu itu dia mungkin bertiga, mungkin berpencar, tapi yang terdapat dengan kita itu hanya 1 orang. Pelaku mengaku tidak mematok nominal uang saat melancarkan aksi, sementara uang hasil dari pemalakan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pelaku yang merasakan ini terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Ilir Barat 1, sementara polisi masih memburu keberadaan 2 orang rekan pelaku yang terlibat dalam aksi pemalakan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh satu keluarga di Desa Lompatan diringkus polisi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Subdit Jatantras Polda Sumsel akhirnya meringkus pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Lompatan Busi, Banjuasin. Pelaku ditangkap di persembunyiannya setelah 10 hari kabur di Provinsi Jambi. Motifnya terkait investasi bisnis jual beli ponsel. Inilah video proses penggerebekan pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di Desa Lompatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Eeng Praza, 38 tahun, ditangkap Sabtu malam di tempat persembunyiannya setelah 10 hari pelariannya usai membunuh keempat korbannya. Subdit Jatantras yang melakukan penangkapan langsung membawa pelaku ke Mapolda Sumsel. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan teman korban. Pelaku dan korban merupakan rekan bisnis. Diketahui terjadi keributan antara pelaku dan korban di lokasi kejadian, yaitu rumah korban. Keterangan polisi menyebutkan inisial EP merupakan pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan ini. Ya, pelaku tunggal. Pelaku tunggal. Jadi memang mereka berselisih terkait investasi handphone. Bisnis handphone. Ya, bisnis handphone. Rekan bisnis berarti. Ya, rekan bisnis. Polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kronologis pembunuhan sadis yang menyebabkan 4 nyawa melayang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Sumsel melakukan penggerebekan terhadap kendaraan yang sedang membawa sabu dan pil ekstasi. 10 kg sabu serta 9.463 butir ekstasi diamankan dari 2 pelaku saat melintas di Jalan Palembang, Prabu Boleh. Mendapati laporan warga terkait adanya kendaraan membawa narkoba, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan langsung melakukan penghadangan. Saat kendaraan pribadi tersebut digerebek, didapati sabu serta ekstasi yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan di kursi bagian belakang. 10 kantong sabu seberat 10 kg serta 9.463 butir ekstasi warna hijau diamankan bersama 2 orang pelaku.
Sapril dan rekannya Apriansyah membawa narkoba tersebut mengendarai kendaraan yang disewanya. Kedua pelaku berangkat dari Palembang hendak mengantarkan narkoba dengan tujuan Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Belum sampai tujuan, tepatnya di Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, kendaraan pelaku dihadang petugas. Penitipan barang yang sudah disampaikan untuk dijemput, kemudian barang ini berupa sebuah tas jinjing bermerek Nike yang di dalamnya sudah berisi sabu dan ekstasi. Kemudian diserahkan kepada mereka, setelah itu mereka membawa barang tersebut dan akan dibawa ke Pali. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan. Polisi masih memburu pemilik ataupun pembeli yang akan menerima di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Palembang sukses menyelenggarakan Urban Boxing Sportainment untuk pertama kalinya. Beberapa selebgram Palembang pun turut berkompetisi memperebutkan jawara pada turnamen boxing tersebut. Palembang berhasil menggebrak dunia olahraga dengan menggelar Urban Boxing Sportainment yang bertempat di Urban Social Space. Kegiatan ini perdana digelar di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Urban Social Space dengan menggandeng Pemprov Pertida Sumsel. Turnamen ini merupakan ajang silaturahmi dan persahabatan yang pesertanya merupakan warga Kota Palembang dengan rincian petinju amatir ada 8 kelas dan untuk seleb ada 2 kelas dengan total 20 peserta. Animo dari kegiatan ini sendiri juga diterima masyarakat. Terlihat penjualan tiket pun ludes dan penonton membludak. Untuk para pemenang akan mendapatkan trofi dan pembinaan para atlet dan kelas selebnya dimenangkan oleh Citra Rizal. Mengakomodir lah keinginan dari para pekerja, kemudian profesional yang selama ini tuh mereka tuh latihan boxing, tapi mereka nggak bisa ikut, ya kan, kompetisi yang padat kayak gitu kan. Nah makanya kita buat ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.